Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan pada kesempatan ini ya, Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu berpikir positif ya tentunya. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, kali ini ada kabar menarik ya, ada pengumuman penempatan hasil seleksi P3K fungsional guru yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang penasaran untuk daerah Bapak Ibu, silahkan saja ya cek media sosial BKPSDM masing-masing apakah sudah terbit atau belum ya mengenai pengumuman penempatan hasil seleksi P3K fungsional guru tentunya. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti akan dialokasikan khususnya untuk guru oleh Dinas Pendidikan ya. Baik itu dari berbagai kategori ya. Nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan atau didistribusikan oleh Dinas Pendidikan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya. Nah, lebih lanjut kita akan melihat bahwa pengadaan CSN tahun 2024 tentunya ada fokus ya pengadaan calon ASN tahun 2024. Yang pertama akan dilaksanakan atau rekrutmen terhadap tenaga guru dan tenaga kesehatan ya. Tidak hanya itu, tenaga teknis juga dan nakes untuk P3K tahun 2024 itu akan digelar ya tentunya dengan formasi yang sangat banyak. Kalau kita melihat ya dari informasi sebelumnya bahwa untuk pengadaan formasi yang paling banyak adalah tenaga teknis ya. Nah, dan itu adalah kesempatan yang besar untuk Bapak Ibu untuk menjadi ASN di tahun 2024. Kemudian yang kedua, fokus yang kedua adalah pemerintah melakukan secara optimal ya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah maupun daerah ya. Kemudian merekrut talenta-talenta baru fresh graduate melalui seleksi CPNS. Nah, tidak hanya P3K ya, pemerintah juga akan merekrut ASN dari jalur CPNS khususnya untuk fresh graduate ya. Dan hal tersebut tentunya menjadi jumlah yang sangat banyak untuk perekrutan di tahun 2024 berhubung banyak sekali ASN kita yang akan menghadapi masa pensiun. Kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital. Nah, karena mungkin Indonesia sudah bertransformasi menjadi negara yang sangat memerlukan sekali talenta digital, maka pemerintah juga banyak merekrut talenta muda ya, khususnya untuk lulusan baru. Mereka atau pemerintah merekrut untuk mempersiapkan ya generasi-generasi kedepannya. Selanjutnya ada juga statement Pak Jokowi ya bahwa pemerintah siapkan 2,3 juta formasi CSN tahun 2024 tentunya untuk ruang bagi fresh graduate dan kebutuhan ASN daerah, tidak hanya untuk pemerintah pusat tetapi untuk pemerintah daerah. Nah, diharapkan dengan adanya kebijakan ini ya untuk pemerintah daerah tidak sungkan untuk membuka banyak formasi untuk para guru, untuk tenaga teknis, nakes dan sebagainya. Kemudian Presiden Jokowi juga mengumumkan pengadaan ASN tahun 2024 ini ya di Istana Merdeka Jakarta Jumat 5 Januari 2024 lalu ya. Nah, pemerintah akan membuka rekrutmen CSN sebanyak 2,3 juta formasi yang dialokasikan untuk guru dan dosen tenaga kesehatan serta tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada wacana juga bahwa tidak hanya guru teknis, kemudian nakes ya, ada juga untuk tendik ya yang berhubungan atau sebagai pendamping guru di sekolah tentunya sangat berkontribusi untuk kemajuan sekolah ya. Nah, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital. Nah, kemudian ada efisiensi birokrasi dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah ya.
Jadi saya mengundang saudara-saudara talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Sementara itu untuk dari Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas juga menjelaskan bahwa rekrutmen ASN diproyeksikan mencapai 2.302.543 ya untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah membuka ruang lebih luas bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate ya untuk mengikuti seleksi tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Nah, pemerintah juga menyediakan kebutuhan ASN yang lebih banyak di instansi pemerintah daerah dibandingkan di daerah pusat karena daerah dinilai banyak membutuhkan tenaga ASN. Apa yang disampaikan oleh Abdullah Azwar Anas juga tahun ini, pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi lulusan baru ya, fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Nah, Bapak Ibu yang akan mempersiapkan mengenai rekrutmen P3K atau ASN tahun 2024 ya, Bapak Ibu harus ketahui dulu apa yang menjadi persyaratan, tahapan seleksi dan peraturannya. Mungkin secara garis besar tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu, bahwa untuk P3K ini akan dilakukan ya mungkin mirip-mirip dengan 2023, mungkin kebijakan afirmasinya yang berbeda. Nah, P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Kemudian P3K masih memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil kecuali dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan keanggotaan Dewan Pertimbangan Kepegawaian regulasi tahun 2024 ya. Kemudian sama ya memiliki hak dan kewajiban. Sementara itu untuk P3K 2024 yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021, bahwa peraturan ini membahas tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Peraturan ini mengatur tentang syarat, prosedur, mekanisme dan seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional seperti guru, dokter, perawat dan lainnya ya. Jadi peraturan ini menetapkan kuota pengadaan P3K untuk jabatan fungsional sebesar 10% dari total formasi yang ditetapkan oleh instansi ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa cari ya di JDIH untuk peraturan tersebut. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional ya. Peraturan ini mengatur tentang pengadaan P3K untuk mengisi jabatan fungsional yang dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. Nah, ini hanya regulasi saja ya, normatif. Kemudian untuk persyaratan ya sama ya, hampir sama nih, warga negara Indonesia, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamai, tidak pernah dihukum dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa simak lah ya. Nah, sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penempatan P3K di tahun 2024 ini. Semoga menjadi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.